Program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Sore hari ini nggak terasa ya kita udah berada di minggu terakhir dan hari terakhir bulan kedua. Luar biasa, udah 2 bulan kita jalanin tahun 2021. Tentu banyak cerita yang sudah kita alamin dan sore hari ini di program Ketika Tangan Tuhan Merendah kerjasama Radio Pelita Kasih dengan majalah inspirasi dari BPK Gunung Mulia sudah hadir bersama kita ada seorang sahabat dengan kisah yang luar biasa. Kita sambut ya. Ini ada Kak Dina Asvita. Selamat sore nih Kak Dina, apa kabar? Sore Mas Sugi, kabar baik. Iya. Jadi Kak Dina ini guru sekolah minggu di Gereja Reformasi Reformasi Indonesia. Indonesia. Mungkin sahabat RPK agak dekat. eh, Pernah dengar nama Pak Bigman Sirait gitu ya. Jadi di situ gerejanya. Ya, Nah, ya ceritanya nih seru gitu ya. Tapi kita awali dulu cerita. Kenapa kita sebutkan guru sekolah minggu? Karena pengalaman menjadi guru sekolah minggu ini mengubah dari seorang yang tadinya nggak berani ngomong gitu, uh-uh. akhirnya jadi pede gitu. Jadi silakan Kak Dina ceritakan gimana itu awalnya jadi guru sekolah minggu itu gimana ceritanya gitu. Ya. Awalnya nggak ada kepikiran mau jadi guru sekolah minggu. Hmm, Tapi entah kenapa itu banyak anak-anak suka gitu dengan saya. hmm, Anak-anak kecil gitu tanpa harus dibujuk mereka datang gitu. hmm, Terus akhirnya ada yang bilang, kenapa kamu nggak jadi guru sekolah minggu aja gitu. hmm, Terus karena kan orangnya, aku pada dasarnya orangnya waktu itu pede, nggak pede. hmm, Terus kalau ngomong tuh gugup gitu, apalagi di depan orang banyak gitu. Pokoknya nggak banget deh kalau jadi guru sekolah minggu. Tapi entah hmm, kenapa akhirnya di suatu saat akhirnya memberanikan diri jadi guru sekolah minggu. hmm. Itu waktu itu sudah umur berapa, udah berapa kuliah atau gimana? Udah selesai kuliah sih, Udah selesai masih kuliah kan ya? udah kerja-kerja kayak freelance gitu. Hmm. Tahun berapa ya? 97 98 deh kalau nggak salah. Oke. Jadi eh nggak ada background aktif di pelayanan ya tadinya. Enggak, enggak. Ya paling cuma dulu-dulunya aktif di pelayanan di kampus, Mm-mm. persekutuan doa kampus, tapi nggak pernah juga mimpin di depan gitu. Paling kalau eh, jadi seksi konsumsi gitu, yang di belakang lah, nggak di depan. Di balik layar gitu ya. Iya, Mhm. Oke. Nah, dari guru sekolah minggu ini ada pengalaman apa nih yang berkesan ini? ya jadinya dengan jadi guru sekolah minggu itu jadi bisa bicara di depan, terus akhirnya yang tadinya nggak bisa mimpin pujian jadi bisa mimpin pujian gitu. Mm-mm. Nah itu semua nggak disangka gitu loh, tapi Tuhan pimpin gitu loh. Yang tadinya Mm-mm. kamu nggak bisa apa-apa nih bisa gitu, ternyata benar yang Tuhan bilang kalau kamu dikasih satu talenta Mm-mm. itu harus dikembangin gitu, dan Tuhan Mm. pimpin untuk talenta-talenta yang lainnya. Hmm. Jadi talenta apa aja sekarang yang sudah berkembang ini? Ya mimpin pujian, terus kadang cerita di depan anak-anak, terus kadang kalau misalnya acara Natal atau Pasca itu berani juga gitu, Mhm. eh, bawain firman gitu di depan anak-anak. Hmm. Nah, terus ini kan udah ya sudah hampir setahun ya mulai kalau dulu awal Maret ada pandemi Covid gitu. Mm-mm. Gimana nih sekolah minggunya? Nah, COVID ini terakhir kita ibadah itu bulan Maret 2020, Minggu ke ke dua pertama kali. deh, atau pertama atau Pertama. kedua gitu ya kalau nggak Kalau salah ya. sebagian minggu kedua. Iya, iya Minggu kalau kedua. nggak salah di situ deh saat Jakarta udah mulai Mm-mm. eh apa di rumah gitu loh. Terus Mm-mm. akhirnya kita nggak sekolah minggu. Nah awalnya nggak ada sekolah minggu, 1 bulan nggak ada sekolah minggu. Mm. Dan akhirnya gereja ngeliat,
wah kasihan nih anak-anak, bagaimana kalau guru-gurunya mau bikin sekolah minggu tapi bentuknya online gitu, karena kan nggak mungkin datang ke gereja. Mhm. Ya akhirnya ditanyalah ke guru-guru sekolah minggu siapa yang bersedia untuk pelayanan online. Mhm. Ternyata nggak semuanya guru-guru yang mau gitu loh, Hmm. mau ikut karena Kenapa? ya karena kan dari awalnya ada pandemi ini kan ceritanya kayak horor gitu ya. Iya, iya. Heeh. Jadi kayak waktu itu kan ngelihat apa ya, yang di sharing video foto Heeh. yang dari Wuhan gitu kan, tiba-tiba orang jatuh, Iya. gelimpangan, nggak ada yang berani nyentuh gitu ya, Heeh. kayak zombie gitu, kayak Iya. ada Jadi kayak mungkin gimana gitu. di pikiran mereka gitu kali, kalau gua keluar nanti Hmm. naik kendaraan umum ketemu orang bagaimana gitu, akhirnya banyak yang nggak berani. Jadi dari 20 guru sekolah minggu yang ada tuh jadi cuma 6 orang yang bersedia Hmm. untuk ngajar online gitu. Nah, ini yang luar biasa sebenarnya buat sahabat Eureka ya, Kak Dina ini termasuk komorbid yang risikonya tinggi ya, Ya, tapi berani ambil resiko. Nah, ini kenapa gitu sampai apa istilahnya berani ambil resiko gitu? karena aku ngelihat bahwa anak-anak sebenarnya kan memang butuh firman Tuhan. Mm-mm. Ya memang sih di dalam 7 hari itu mereka ada di rumah gitu kan. Sekolah minggu tuh cuma di hari Minggu aja. Mm-mm. Ya pastinya memang kebutuhan akan firman Tuhan sebenarnya banyak di keluarga. Mm-mm. Tapi kan em, itu tanggung jawab guru sekolah minggu juga menurut aku, karena selama ini kan kita dikasih kesempatan sama Tuhan pelayanan sekolah minggu, artinya Mm-mm. kita mau tunjukin gitu di saat seperti pandemi ini pelayanannya bagaimana gitu. Akhirnya disitulah saya mulai, oh iya saya tuh harus melakukan sesuatu gitu loh. Saya nggak boleh takut gitu, walaupun memang di dalam sebenarnya karena takut itu karena kesehatan saya. Mm-mm. Tapi semangat saya melayani itu lebih tinggi dari mikir soal kesehatan gitu. Saya percaya Mm-mm. saat itu waktu itu ngambil keputusan pokoknya saya pelayanan, nanti kalau soal sakit ya itu urusan kedua lah, yang penting saya melayani Tuhan dulu gitu. Nah, buat sahabat RPK, Kak Dina ini ngalamin yang istilahnya anemia defisiensi FE. Fe. Ya. Fe atau zat besi gitu ya. Mm-mm. Ini dulu ceritanya gara-gara suka donor, tapi tapi ceritanya nanti ya. Ini Ya. tapi dampaknya itu bisa lemes, Terus sempat pingsan juga di sempet kantor. pingsan di kantor. Jadi high risk gitu ya, dalam kondisi normal gitu ya, sebelum pandemi itu udah high risk gitu ya. Ya. Apalagi dalam kondisi pandemi gitu. Nah, sementara rumah sakit juga membatasi gitu kan. Mm-mm. Bahkan sebagian dokter nggak berani praktek. Iya, jadi Iya kan? kalau kita kontrol pun nggak tatap muka sama dokter malah. Nah, Uh-uh. ya itu nanti ceritanya. Jadi tadi lanjut yang cerita sekolah minggu ya. Ya, Nah, tadi kan harus bikin online. Nah, tantangannya apa waktu harus bikin ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu ini? tantangannya karena kita kan nggak biasa di depan kamera. Mm-mm. Biasanya tatap muka sama anak, interaksi sama anak, tapi ini dengan online kita cuma satu arah gitu. Nah, disitulah kita guru-guru yang bersedia itu dituntut keterampilan, kreativitasnya seperti apa supaya sekolah minggu online ini bisa bikin anak-anak itu juga tertarik untuk ikut sekolah minggu gitu, tantangannya itu. Nah, waktu itu ceritanya kan lewat apa itu YouTube ya, lewat YouTube. ditayangin gitu ya, Iya. nggak bisa langsung tahu Nggak bisa. reaksinya mereka gitu. Iya. Kemudian belakangan ada inisiatif dicampur Dicampur dengan di bikin Zoom gitu. selang-seling Zoom dengan online. Tapi akhirnya kelihatan lah dengan di Zoom aja, mungkin mereka terbiasa kali ikut sekolah minggu sambil tiduran gitu kan. Ketika di Zoom, akhirnya kelihatan tuh anak-anaknya emang jadi santai gitu loh. Tapi Iya. kalau di Zoom masih ada kelebihan kan, masih bisa interaksi Masih ya bisa dengan mereka. nanya, mereka juga bisa nanya ke gurunya gitu. Hmm. Jadi lebih enak Zoom sebenarnya sih. Jadi waktu pertama bikin Zoom itu respon
adik-adik sekolah minggunya gimana itu? Nah, awalnya kita bikin Zoom ini juga ketakutan, nggak ada yang mau ikut karena kan mereka suka pilih ibadah sekolah minggu online itu kan bisa pilih sore, bisa pilih pagi. Nah kalau Zoom kan cuma pagi. Wah kita udah khawatir nih pasti anak-anaknya nggak mau gitu kan Zoom. Ternyata begitu Zoom dimulai di awal kapan ya, bulan lalu kalau nggak salah. Itu udah banyak gitu anak-anaknya dan ketika sekolah minggu selesai tuh mereka nggak mau keluar dari Zoom gitu. Mereka yang kepengen lagi gitu, pengen Kak itu jadi kayak ceritanya banyak kali ya yang udah lama nggak diceritain, jadi kayak kepengen banget gitu ngeliat kakaknya, terus kepengen cerita gitu. Jadi ya cukup semangat sih anak-anaknya ketika ibadah Zoom. Antusias ya. Oke, artinya kita break dulu juga sahabat RPK. Nanti yang mau interaksi silakan bisa telepon ke 021 8043 kali atau SMS WA 0815 1800 4-nya 3 kali. Kita balik setelah yang berikut, tetap di Tuhan Merendah. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Judulnya ini lagu buku Ende, Mm-mm. Tuhan Yesus si Parmahan. Oke, artinya apa ini? Tuhan Yesus gembalaku. Mungkin ngasih cuplikan sedikit dari ini terjemahan lagunya. Tuhan Yesus gembalaku, aku ini dombamu. Oke. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu, aku ikut padamu. Nah, apa ada cerita apa nih behind the songnya? Lagu ini adalah lagu kesukaan keluarga saya, Oke. dari orang tua sampai anak-anaknya gitu. Ini lagu selalu kita nyanyikan di saat kita kumpul gitu. Dan lagu ini juga yang kita nyanyikan di saat almarhum mama waktu itu ada di ICU dan membawa dia saat kritis untuk kembali ke rumah Bapak, dan juga saat Bapak juga kritis di ICU dan membawa dia untuk pulang ke rumah Bapak, dan juga yang ketiga adalah saat kakak saya juga kritis dan membawa dia untuk kembali ke rumah Bapak.
Jadi lagu ini banyak kenangan banget gitu ya. Iya banget. Hmm, oke. Eh, dan ini jadi kekuatan melewati masa-masa lembah duka gitu. Iya, karena eh maksudnya dia kan Tuhan adalah gembala kita, terus kita Mm-mm. dombanya. Terus kalau Tuhan berkehendak mau ambil orang yang kita kasih, kita mau bagaimana, yang penting Mm-mm. Tuhan itu tetap di hati kita gitu. Nah, ini eh, ada cerita yang mungkin nggak terlalu mengenakan gitu ya. eh Sebagai apa ini, anak ya, apa, di keluarga Batak itu kan sangat mengidolakan anak laki-laki gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, dengar-dengar nih Kak Dina juga sempat apa istilahnya itu, eh kayak kecewa atau apa dengan opung gitu. Kenapa itu? Iya, jadi entah kenapa dulu saya sangat benci sama orang Batak. Itu gara-gara Mm-mm. opung saya. Mm, Karena saya 5 bersaudara. mm-mm, Waktu itu, saat itu saya 5 bersaudara dan perempuan semua. Jadi anak Mm-mm. pertama sampai 5 itu cewek. mm-mm, Ternyata opung saya itu kepengen mama saya melahirkan anak laki-laki gitu. mm-mm, Dan ternyata nggak ada. Itu baru setelah adik saya umur berapa gitu, udah agak gede juga, lahirlah laki-laki. mm-mm, Karena kan opung harus ada panggoaran dari anaknya bapak gitu. mm-mm, Nah terus ternyata adik yang keenam ini meninggal mm, saat melahirkan. Mama kena diabetes dan akhirnya Mm-mm. padahal itu laki-laki. mm, Nah setelah berapa tahun kemudian, adik saya yang paling kecil umur 10 tahun, mama Mm-mm. saya hamil lagi Mm-mm. dan melahirkan laki-laki, dan Tuhan kasih itu kembar. mm, Nah yang jadi bertambah bencinya saya sama opung saya ini adalah ketika adik saya dibawa pulang dari rumah sakit itu, dia bilang gini, ini kamu nggak ada hak lagi ya di rumah ini gitu, bilang sama adik perempuan saya gitu. Ini yang laki-laki yang punya hak gitu. mm, Disitulah makin saya benci gitu loh, apaan sih ini orang Batak apa gitu. mm, Nah jadi setiap ngeliat orang Batak tuh saya nggak suka gitu. mm, Nah makanya kadang suka saya kan, nama saya tuh ada pasar ibunya, lu orang Batak ya gitu kan. mm-mm, Kadang iya gitu kan, tapi kayak mm. nggak mau pakai gitu pasar ibunya kalau nggak terpaksa banget gitu. Jadi ada kemarahan yang akhirnya semacam mau denial gitu ya. Hmm, Ya tapi akhirnya saya ikut ibadah remaja waktu itu di gereja, salah satu gereja, mm-mm, dan akhirnya pendetanya ngomong soal pemulihan gitu sama keluarga, sama orang tua gitu. Baru saya, mm-mm, oh ternyata selama ini saya salah gitu dengan membenci opung saya itu, dan menyamaratakan bahwa orang Batak itu sama seperti opung saya itu salah gitu. mm, Akhirnya saat itu saya bertobat, dan saya mau, Tuhan saya mau ngampunin opung saya gitu. mm-mm, Ya puji Tuhannya sih sebelum meninggal mm-mm. saya udah pemulihan gitu hubungan Oke. saya dengan opung saya itu. Hmm, Dan mulai dari situ saya kayak bangga gitu bahwa saya orang Batak gitu. mm-mm, Bahwa saya bangga saya pasar ibu gitu. mm-mm. Bukan pasar Bapak. Ya. Nah, ini kadang lah, ini apa, konflik-konflik internal dalam keluarga itu juga sempat terjadi kan ya. Iya. Dengan kakak juga, apa, adik yang cowok yang kembar ini juga karena dalam tanda petik mungkin ada pola asuh diistimewakan, itu juga punya dampak juga ya. Iya, jadi perempuan yang 5 perempuan ini didikannya beda gitu sama yang laki-laki, karena Mm-mm. ketika dapat laki-laki ini kayak dapat istilahnya dapat berlian gitu loh. Hmm. Jadi perlakuannya juga istimewa gitu. Jadi kita mesti sediain bajunya, sepatunya gitu. Kalau dia ke sekolah harus diantar, dijemput gitu sampai dia gede gitu. Jadi kayak diperlakukan kayak pangeran gitu ya. Kayak pangeran. Jadi membuat yang laki-laki ini akhirnya punya daya juang tuh beda sama yang perempuan gitu.
Jadi mereka mudah tersinggung, mudah marah gitu. Dan kita nggak bisa kasih nasihat gitu, ngerasa bahwa hanya dia gitu loh yang benar gitu. Dan akhirnya pas mama meninggal ini juga kayak membuat mereka tuh kayak nggak ada pegangan gitu, pegangan hidup gitu loh. Jadi kayak keluar suka-sukanya gitu, terus mau pulang kapan terserah gitu. Ya. Jadi tadinya mama sangat merhatiin Ya, adik sangat ini ya, merhatiin, karena dianggap istimewa itu, terus jadi. Nah ini buat orang tua juga pola asuh yang apa ya, dalam tanda petik memanjakan itu ada imbas yang nggak disadarin ya. Iya, tanpa disadarin. Ya karena mama udah nggak ada, jadinya ya kita lah yang maksudnya terima imbas itu gitu loh istilahnya. Ya tapi mau bagaimana ya, mereka udah diasuh seperti itu ya, mau nggak mau sekarang kita yang bagaimana cara kita kakak-kakaknya bisa mengerti dia gitu dan ikut caranya dia, tapi bukan ikut cara yang salah ya, tapi bisa ngarahin ke yang baik, berusaha untuk membenarkan gitu ya. Iya. Memang seperti dibilang dalam Amsal tuh ya, kalau anak itu saya jangan takut pukulkan rotan gitu ya. Ternyata bener ya. Ya supaya kedepannya dia bisa lebih baik. Iya. Cuman mungkin sekarang nggak bisa ditafsir letterlux gitu ya, karena nanti pasti kalau ada yang dipukul anaknya, laporan KPAI masalahnya jadi panjang ya. Bisa jadi kena beda. Iya, undang-undang perlindungan anak gitu. Saya pernah dengar juga ada keluarga juga waktu ribut-ribut dengan anaknya, tetangganya saya laporkan ke KPAI. Jadi serba salah juga. Oke. Nah, ini buat sahabat RPK, silakan kalau mau berinteraksi, ingin tahu juga apa sih pergumulan yang dihadapi Kak Dina sebagai guru sekolah minggu dan sebagai anak perempuan yang harus berperan tapi sepeninggal kakak, mama dulu, baru bapak, baru kakak. Nah, jadi sekarang saya berperan sebagai bapak, sebagai mama, sebagai kakak. Nah, saya sebelum masuk ke situ, nah ini ada cerita, nanti kita masuk di bagian kedua ya, yang berhubungan dengan Kak Dina waktu ngelamar kerja gitu. Gimana ceritanya bisa akhirnya sekarang kan di Gramedia ya? Ya, sekarang di Gramedia. Kelompok Kompas Gramedia itu kan masuknya sulit gitu. Nah, gimana ceritanya dulu, gimana bisa masuk? Awalnya masuk sebenarnya saya udah pernah juga ikut tes di Gramedia waktu itu, tapi nggak masuk. Saya gagal di psikotes. Tapi saya punya teman di situ, terus saat itu ada yang minta ganti cuti melahirkan. Saya ditawarin gitu loh. Nah akhirnya saya bilang boleh deh gitu. Akhirnya saya coba, ternyata saya berhasil, maksudnya diterima gitu di tes wawancaranya. Akhirnya saya masuk jadi pengganti cuti melahirkan selama 3 bulan. Awalnya 3 bulan, tapi ternyata di divisi itu ada yang cuti melahirkan lagi. Jadi saya ngelanjutin. Setelah yang 3 bulan pertama, saya ngelanjutin yang 3 bulan kedua. Dapat tawaran lagi. Nah, puji Tuhannya pas di 3 bulan kedua itu mereka merasa bahwa mereka membutuhkan karyawan baru gitu. Terus akhirnya saya diminta untuk psikotes dan tes kesehatan. Nah, akhirnya psikotesnya berhasil, tapi tes kesehatannya enggak gitu. Karena di situ saya baru ketahuan kalau HB saya rendah. Jadi saya mesti ngulang 6 bulan lagi supaya bisa diangkat jadi karyawan tetap. Waktu diketahui HB rendah itu sempat bertanya-tanya kenapa kok bisa rendah gitu? Sempat tanya juga karena sebelumnya saya adalah pendonor darah ya. Saya suka donor darah gitu. Jadi saya suka ke yang di Keramat ya kalau nggak salah itu ya. Atau misalnya ada ulang tahun, Kompas dulu suka ngadain donor darah kan, yang di Gajah Mada. Nah karena teman saya dulu di situ, jadi kadang dia kasih info nih ada donor darah, ikut, ya saya ikut. Tapi ternyata ketahuan saya HB-nya rendah itu ya pas tes kesehatan waktu mau diangkat jadi karyawan itu. Nah cerita bagaimana berikutnya
sampai yang tadi disebut di awal ada apa ini anemia defisiensi Fe ya. Nah, itu kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Mungkin juga buat warning buat sahabat RPK yang mungkin ngalamin HB rendah gitu ya. Nah, kita jeda dulu ya ke Dina juga sahabat RPK. Kita balik setelah tanda waktu yang berikut. Tetap di Tuhan Merenda. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari misalnya singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya yang masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejang tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Dina Asvita. Nah, itu tadi satu komposisi dari Pak Victor Huta Barat ya. Lagu apa Setiap Jam. Ada cerita apa ini Kak Dina? Lagu ini jadi waktu sebenarnya saya udah sakit itu udah lama, yang anemia defisiensi Fe udah dari tahun 2003 lah ya. Setelah ketahuan yang tadi diperiksa itu tes kesehatan itu ya? akhirnya saya
akhirnya harus rutin gitu ke dokter gitu kan. Cuma di tahun 2016 itu saya seperti yang orang yang terpuruk gitu loh. Seperti kayak nggak ada pegangan, padahal kan saya guru sekolah minggu, saya tahu firman Tuhan, tapi di tahun 2016 itu benar-benar saya kayak down gitu, kayak nggak punya harapan gitu. Tapi saya membangun kembali istilahnya rohani saya gitu kali ya. Itu dengan saya pegang gitu lagu ini gitu loh. Jadi setiap saya ngerasa bahwa nggak ada apa-apanya gitu, kadang ya saya nyanyi ini terus gitu loh. Jadi itu yang membuat saya bahwa ya saya perlu Tuhan gitu. Gitu. Jadi kalau ngomongin down-nya itu kenapa ya waktu itu? Jadi sakitnya udah lama nih, yang anemia ini. Jadi berkat apa istilahnya, tes itu jadi berkat juga, jadi tahu ada masalah gitu ya. Jadi kan di sakit anemia ini kan kalau misalnya besinya habis gitu, itu kan sempat pernah 0 gitu kan. Oh, sampai 0. Itu kita tuh kayak ngos-ngosan gitu, terus apa namanya, kayak nggak punya tenaga gitu kan. Terus 2015 saya dibilang agregasi trombosit. Apa itu agregasi? Itu pengentalan darah. Oh. Padahal yang satu belum selesai, masih harus kontrol tiap sebulan sekali gitu. Ini ada lagi yang baru gitu. Terus akhirnya kayak, aduh, bisa nggak ya gitu. Karena tiap hari tuh harus konsumsi obat. Obat itu nggak selesai-selesai gitu. Kadang kalau lagi bosan tuh dibiarin gitu obatnya. Tapi efeknya ya jadi HB-nya turun lagi, jadi gitu. Nah kalau misalnya anemia biasa kan, misalnya banyak orang juga yang anemia gitu. Terus mereka minum BIT atau minum obat penambah HB itu bisa normal lagi. Kalau saya tuh enggak gitu loh. Malah pernah malah harus jadi kayak kalau nggak bisa obatnya nggak ngebantu, saya harus kayak transfusi venover gitu, transfusi besi. Jadi besi dimasukin lewat infus gitu supaya si besinya ada gitu. Karena kan kalau perempuan itu kan masih istilahnya tiap bulan menstruasi gitu kan. Jadi perlu gitu loh, perlu si HB ini naik gitu supaya nggak lemas gitu kan. Kadang-kadang kan juga kayak kepala pusing karena oksigennya kurang gitu ke otak. Oh iya, Ke kepala. HB ini kan yang bawa darah. Iya, bawa darah. Nah itu terus akhirnya stres mungkin ya, mungkin stres di 2016 itu. Terus akhirnya saya keluar masuk rumah sakit. Dalam setahun itu ada kali 8 kali ya masuk rumah sakit, pingsan dan sebagainya, dan akhirnya harus operasi. Operasi di kepala yang benjolan biasa, tapi ternyata ketika ganti dokter lain bilang itu sebenarnya nggak harus dioperasi gitu kan, karena pusingnya bukan dari situ gitu kan. Terus akhirnya karena HB-nya turun terus, akhirnya dilihatlah miumnya, ternyata ada mium gitu, jadi bikin pendarahannya jadi semakin banyak. Akhirnya dokter bilang ya udah, kalau supaya membantu HB-nya naik lagi, ini dioperasi aja gitu miumnya di kandungan waktu itu. Nah akhirnya operasi, tapi ternyata nggak membantu juga. Sampai hari ini HB-nya masih tetap HB-nya 9, tapi menurut dokter itu udah bagus 9 itu. Karena waktu operasi mium itu saya sempat HB saya waktu operasi juga dokter nggak ngizinin kalau nggak 10. Nah tapi begitu 10 dokter bilang oke, operasi gitu kan. Nah setelah operasi ternyata HB bukan naik tapi turun. Jadi harusnya 5 hari di rumah sakit, saya waktu itu 8 hari karena harus transfusi. Nah ketika transfusi darah dokter pikir akan naik gitu, ternyata turun jadi 6.
Itu udah kayak mayat jalan kali ya, pucet gitu kan. Nggak ada tenaga, udah habis operasi gitu kan. Nah, ya terus akhirnya dokternya sampai kayak nyerah gitu loh. Tapi kata waktu itu akhirnya pulang dulu berapa hari di rumah. Terus akhirnya ke rumah sakit lagi karena nggak naik, akhirnya transfusi besi lagi gitu. Jadi kalau saya dengerin aja udah rasanya ngilu-ngilu gitu. Iya. Apalagi tiap hari itu keluar masuk rumah sakit, tiap hari juga berapa banyak itu obat yang harus diminum tuh. Sampai hari ini saya mengkonsumsi obat ada 7. 7 macam tiap hari. Saya nggak kebayang gitu ya. Jadi kayak waktu saya di Wisma itu juga sempat sampai 7 macam gitu, tapi nggak sampai sebulan gitu. Nah, kalau tiap hari dan sampai sekian tahun itu bisa dibayang ya sahabat RPK. Gimana gitu. Dan kalau mau diinfus tersiksanya karena HB rendah itu kan. Jadi kayak misalnya ini venanya gitu kan. Kelihatannya sih gelembung gitu kan. Tapi begitu dimasukin dia kayak pura-pura jadi pecah. Jadi kalau mau transfusi, saya bisa 6 kali tusuk gitu loh, dan itu pindah-pindah kadang di sini, dan itu udah biru-biru semua kan. Udah tusuk-tusuk sampai Jadi bengkak tersiksa gitu. deh kalau misalnya udah harus transfusi itu saya tersiksanya karena suster itu mesti nyari venanya agak susah gitu karena dia pecah, karena HB itu jadi gampang pecah. HB-nya rendah itu. Iya. Nah, itu tadi kos-ngosan untung ketawanya masih jauh dari COVID ya Kak. Sekarang bahaya lagi. Nah, mungkin bisa sharing nih buat sahabat RPK. Tadi kan ini jadi kayak bisa dibilang efek samping dari jadi donor darah gitu ya. Karena ada kelainan di itu namanya di darahnya gitu. Nah, kira-kira sebaiknya gimana supaya kalau mau donor khususnya buat perempuan ini nggak berdampak ke belakang gitu? Ya saya juga sebenarnya nggak tahu ya, mungkin yang pendonor darah juga mungkin nggak tahu, mungkin keinginan untuk membantu orang lebih besar gitu dengan tahu diri sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin pada dasarnya sumber dari tubuh saya itu pabriknya nggak bagus. Jadi sebenarnya kan ferritin besi inilah yang membentuk si sel-sel darah merah itu gitu. Komponennya. Sedangkan besi saya nggak cukup untuk membentuk si darah gitu. Nah, ya memang mungkin awalnya memang nggak harus itu kali ya, nggak harus donor darah gitu. Tapi jadi kalau mau donor periksa dulu ya, kira-kira ada kelainan nggak gitu. Ada kelainan nggak gitu, supaya bukan diri kita yang jadi apa ya istilahnya ya, jadi yang kena gitu loh. Jadi bermasalah gitu. Karena untuk punya HB9 aja itu udah bersyukur sekarang ini gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita nggak tahu, ya mungkin kayak orang talasemia itu kan sempat saya juga pernah tes talasemia, dipikir karena talasemia karena kok HB-nya nggak pernah sampai puncaknya gitu. Nah ya tapi bersyukurnya sih enggak gitu, tapi mungkin memang kata dokter produksi badannya aja yang nggak bagus gitu untuk mengolah si darah ini gitu. Sedangkan kalau orang biasa kan sebenarnya makan makanan sayur gitu semua ada kandungan besinya kan. Padahal semua itu makanan itu bisa membawa besi gitu, gizi gitu ke dalam tubuh, tapi saya enggak. Ya buat teman-teman kalau misalnya kalau donor darah ya sebelum itu dicek aja dulu supaya nggak berdampak buat kesehatan diri sendiri. Oke. Jadi itu pentingnya buat sahabat RPK ya untuk istilahnya jaga diri juga, niat baik, tapi kalau dampaknya nanti nggak baik juga kasihan juga gitu ya. Iya. Jadi mesti menyadari juga istilahnya cek dulu. Kayak sekarang mau ada donor konvalesen gitu ya. Kalau kita khususnya buat penyintas COVID gitu. Nah, tapi kan ada syarat-syaratnya, harus ngecek apa. Nah,
Itu mesti dikasih tahu supaya juga nggak berimbas buat kita maupun nanti buat penerimanya gitu. Ini ada pesan dari Ibu Wagini Marce di Mardani, Jakarta Pusat. Tetap semangat ya, Bu Dina. Maju terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sungguh memberkati dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ada terima tanggapan? kasih Bu Agini untuk semangatnya. Oke, ya. Kita jeda dulu ya. Ini Kak Dina juga sahabat RPK. Kita balik setelah yang berikut. Tetap di Tuhan Merendah.
eh kita balik dengan lagu tadi ya Kak Dina, mungkin Ah, ada kenangan apa dengan lagu itu? ya, jadi eh, sampai hari ini kan saya masih mengkonsumsi obat, masih kontrol ke dokter tiap sebulan sekali, malah Mm-mm. dalam sebulan ada 2 dokter gitu. Oke. Kadang tuh secara manusia tuh kayak bosan gini, ini kapan sih selesainya gitu kan. Mm-mm. Terus kadang saya juga suka berpikir eh itu kan kalau besi normal itu 15, Mm-mm. saya tuh cuma punya 5 gitu. Mm-mm. Kalau ibarat HP gitu kan, Mm-mm. lowbat dicas gitu kan, terus Mm-mm. dia HP apa baterainya penuh lagi. Nah, kalau saya enggak gitu, mau dicas sama obat, udah dicas sama obat, HP-nya juga nggak naik gitu. Jadi Mm-mm. lagu ini eh, bikin kekuatan buat saya gitu bahwa ya saya harus berjalan sama Tuhan gitu. Mm-mm. Bersyukur kamu nggak jatuh di jalanan. Itu ada kan orang yang juga karena HP-nya rendah tiba-tiba di mall gitu jatuh gitu. Mm-mm. Saya di tempat umum tuh enggak gitu. Mm. Ya bersyukurnya sih itu gitu loh. Tuhan masih jaga gitu loh. Iya. Apalagi zaman sekarang ya. Mm-mm. Nah, Jadi ya berarti tangan Tuhan yang pegang saya gitu sampai saya bisa mm-mm. saat ini gitu. Kalau dipikir pasti kan terbatas untuk ngejalanin yang lain. Oke. Tapi Tuhan kasih semangat. Iya, oke. Ini ada yang video call ini ya. Bukan. Oh, nggak nyambung, kirain nyambung ke sini. Ya, oke. Nah, ke Dina ini, nah, kalau ngomongin sekarang di masa pandemi ini ya, ini kan rada susah juga ya kita ketemu dokter, orang yang nggak ada, bukan komorbid aja susah gitu ya, dan takut gitu lah. Kak Dina sendiri gimana di masa pandemi ini, harus Iya. apa ke rumah sakit dan nyaris tiap bulan berapa kali itu sih periksa? Ke rumah sakit sebulan 2 kali. Mm-mm. Memang sih awalnya takut-takut juga ya, Mm-mm. tapi ya sekarang sih kalau ke rumah sakit ya itu bawa sanitizer, hand sanitizer gitu, Mm-mm. pakai Mm-mm. masker, maskernya tuh yang benar gitu. Mm-mm. Karena kita kan di rumah sakit nggak ngerti, jangan-jangan Mm-mm. di sebelah kita Mm-mm. eh, penderita COVID gitu, kita juga nggak tahu. Terus Mm-mm. rajin-rajin cuci tangan gitu, karena kita nggak Mm-mm. tahu pegang-pegang apa di Mm. rumah sakit. Itu sih jaga-jaganya itu. Oke. Tapi memang dokternya pun membatasi pasien gitu. Mm-mm. Jadi pasien cuma boleh misalnya, karena saya peserta BPJS jadi dibatesin, kadang nggak kedapetan gitu. Jadi Nah, hanya boleh kayak bikin surat gitu loh ke dokternya, dok mm-mm. saya minta ini, besok saya boleh begini, saya keluhannya begini gitu. Mm-mm. Kan sempat dokter yang apa itu, dokter hematologi yang ini Yang nggak biasanya praktek nggak nih. praktek, terus diganti dokter yang lain, terus dokter yang lain itu karena dia nggak ngerti, jadinya Mm-mm. obat-obatnya diganti gitu yang dia Mm-mm. tahu, padahal saya udah kasih catatan. Oke. Tapi dengan pandemi ini akhirnya saya belajar bahwa saya Mm-mm. itu nggak harus mengandalkan dokter gitu loh. Oke. Saya harus mengandalkan Tuhan gitu, karena dokter itu cuma alat gitu. Kalau misalnya Tuhan nggak mau pakai dokter tapi dengan pakai cara lain pasti bisa gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya saya belajar gitu loh, semangat. Jadi di pandemi ini semangat saya kayaknya double gitu loh Hmm. dibanding sebelum pandemi gitu. Sampai teman-teman juga bilang, kalau kayaknya sehat banget sih sekarang gitu kan. Mm-mm. Mereka tuh tapi ya itu karena saya ngomong sama diri saya, ya kalau misalnya kamu kena gitu, Mm-mm. ya saya suka takut karena saya kan termasuk autoimun gitu loh. Mm. Kalau Mm. kalau misalnya kena COVID gimana ya gitu, saya sendiri tuh nggak bisa berpikir bagaimana gitu, Nggak bisa kebayangin ya. ngebayangin gitu. Jadi ya saya harus punya semangat gitu, semangat sehat, Mm-mm. semangat ngejalanin pekerjaan saya yang harus WFO bukan WFH gitu. Oke. Terus ya saya, jadi itu mulai dari diri saya gitu. Jadi saya Mm-mm. mesti semangat, terus jaga makanan, jaga pola tidur semuanya gitu Mm-mm. dengan baik gitu buat kesehatan saya gitu yang rentan nih. Oke. Nah, ini ada SMS atau WA dari Ibu Rosmawati. Semangat terus Dina, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan tepat pada waktunya. Amin, Amin. amin. Terima kasih Bu. Oke. Nah, kita di penghujung ini, Kak Dina boleh ngasih closing statement memaknai
kebaikan Tuhan, rendaan Tuhan dalam perjalanan hidup Kak Dina sejauh ini gimana? Iya, saya ngerasa bahwa Tuhan itu baik banget buat saya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan tuh masih eh, kasih saya kekuatan, kemampuan gitu. Jadi Mm-mm. eh, ya buat teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama, Mm-mm. ya pokoknya kita jangan menyerah gitu loh. Mm-mm. Kita punya Tuhan Yesus yang memang sanggup menolong kita gitu. Walaupun kadang kita ngelihatnya eh, nggak saat ini gitu, tapi kita percaya bahwa di dalam sakit pun ada penyertaan Tuhan gitu buat kita gitu. Oke, ya. Jadi itu buat sahabat TK jangan pernah menyerah apapun yang kita hadepin, tetap percaya ya. Percaya. Eh, Justru seperti alami Kak Dina, masa pandemi ini jadi lebih bergantung sama Tuhan gitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa. Terus apa ini ya? Oh, yang tadi. Hmm, Terus katakan Dina pasti sembuh, pasti Tuhan sembuhkan, sabar dan kuat ya, Tuhan selalu di sampingmu. Amin. Amin, amin. Terima Terima kasih Bu. Bu Rosmawati, juga sahabat RPK semua. Eh, ini kita mau pamit dulu ya, Kak Iya, Dina. iya. Nanti kalau sahabat RPK mau kontak-kontak lebih lanjut, ngobrol dengan Kak Dina, bisa hubungin di RPK atau ke saya. Tapi kalau butuh buku di BPK bisa hubungin juga ke e-commerce 0878 8005 7922. Nanti bisa dilayani, apalagi di masa pandemi kan lebih enak, gak banyak keluar. Jadi kita mengurangi risiko. Terima kasih ini buat Mbak Sarah yang sudah menemani dari jam 5 tadi. Juga Kak Dina dan sahabat RWK semua. Kita sudah 2 minggu, 2 bulan kita jalanin. Oh iya, kami dari Majalah Inspirasi juga BPK Gunung Mulia menyampaikan duka cita yang mendalam buat Pak Pendeta Dr. Japarlin Marbun yang kemarin istri terkasih dipanggil Tuhan dan akan dimakamkan besok. Kiranya Tuhan keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan dalam melewati ini semua. Juga mungkin ada dari hamba-hamba Tuhan lain yang mendahului kami juga mengucapkan duka cita yang mendalam buat keluarga yang ditinggalkan. Semua dalam rencana Tuhan ya. Dina, terima kasih sahabat Eka, kita jumpa lagi di Tuhan Merenda minggu depan. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Jalanlah